Kasus hukum antara Ripple dan SEC terus memanas menjelang sidang penting pada 15 Januari mendatang. John Reed Stark, mantan pejabat penegak hukum SEC dan skeptis kripto, baru-baru ini menyatakan bahwa Hakim Torres membuat kesalahan dalam putusannya terkait Ripple. Apakah ini berarti kemenangan Ripple selama ini tidak sekuat yang kita pikirkan? Mari kita bahas lebih lanjut. John Reed Stark berbicara dalam podcast Docket Media LLC dan memberikan pandangan tajamnya tentang keputusan Hakim Torres dalam kasus Ripple. Menurut Stark, banyak pihak yang salah memahami keputusan tersebut karena, dalam pandangannya, mereka tidak sepenuhnya membaca dokumen hukum yang ada. Ia mengatakan, ada begitu banyak hal tentang keputusan Ripple yang salah dimengerti. Dengan segala hormat kepada Hakim Torres, saya pikir dia membuat kesalahan di beberapa poin. Sebagaimana juga yang dirasakan oleh Hakim Rakoff dan semua hakim lain yang telah meninjau keputusan tersebut. Stark menyoroti bahwa keputusan Ripple memiliki dua bagian utama. Pertama, ia setuju bahwa penawaran awal XRP kepada investor besar seharusnya didaftarkan sebagai sekuritas untuk melindungi mereka. Namun, ia tidak sepakat dengan keputusan mengenai perdagangan di pasar sekunder, seperti bursa kripto, di mana XRP diperdagangkan oleh investor retail. Stark mengkritik keputusan ini karena ia percaya bahwa tidak adanya hubungan langsung antara Ripple dan investor retail tidak berarti mereka tidak membutuhkan perlindungan. Ia membandingkannya dengan pembelian saham perusahaan, di mana investor tetap dilindungi oleh regulasi sekuritas meskipun tidak memiliki hubungan kontrak langsung dengan perusahaan. Menurut Stark, keputusan Ripple menciptakan kebingungan, terutama setelah banyak perusahaan pro-kripto menggunakan keputusan ini untuk mengklaim bahwa token mereka bukan sekuritas. Ini, kata Stark, adalah argumen yang berbahaya dan bisa menyesatkan pasar. Dalam responsnya terhadap keputusan ini, SEC mengajukan banding sela, interlokutori FPL, berharap menghentikan proses hukum yang sedang berlangsung. Namun, pengadilan menolak permintaan ini, dengan alasan bahwa keputusan Ripple tidak dapat digunakan sebagai preseden kecuali dalam situasi dengan kondisi yang sama persis. Ini menunjukkan bahwa meskipun Ripple mencetak kemenangan awal, keputusan tersebut masih bersifat terbatas dan belum memberikan kejelasan hukum yang luas. Hal ini juga menjadi alasan mengapa perdebatan seputar kasus ini tetap sengit, bahkan di kalangan pakar hukum seperti Stark. Dari kasus ini, kita dapat melihat bahwa konflik hukum antara Ripple dan SEC bukan hanya tentang kemenangan atau kekalahan satu pihak. Ini adalah contoh kompleksitas regulasi dalam dunia kripto, di mana aturan yang ada seringkali belum mampu mengakomodasi teknologi baru. Pendapat seperti yang disampaikan John Reed Stark mengingatkan kita untuk tidak terburu-buru menyimpulkan hasil dari satu keputusan saja. Masih banyak aspek hukum yang perlu diperhatikan, terutama dalam melindungi investor retail tanpa menghambat inovasi di sektor ini. Jadi, apakah Hakim Torres benar-benar salah? Atau apakah keputusan ini hanya cerminan dari kurangnya kejelasan hukum dalam industri kripto? Perdebatan ini menunjukkan betapa pentingnya memahami konteks hukum secara menyeluruh sebelum menarik kesimpulan. Apa pendapat Anda tentang kritik dari John Reed Stark ini? Apakah keputusan Ripple sudah cukup adil? Tinggalkan komentar Anda di bawah. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi untuk pembahasan mendalam lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.